Halo semuanya, kali ini aku lagi berkunjung ke Prambanan dan untuk alamatnya itu ada di Jalan Raya Solo Yogyakarta nomor 16, Keranggan Bakoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini kita sudah memasuki parkirannya dan untuk parkirannya ini luas banget ya. Ini kita bisa lihat gimana luasnya parkirannya. Dan ini untuk depan Prambanannya. Pengunjung di sini banyak wisata asingnya juga. Terus ini di depan Prambanan ada air mancur seperti ini. Dan ini ada pendopo. Kita bisa duduk-duduk di pendopo ini dulu sebelum masuk. Dan sebelum masuk ke Prambanannya, kita mesti beli tiket dulu. Dan untuk tempat tiketnya ada di samping pendoponya. Nah, ini untuk tempat tiketnya. Dan untuk harga masuknya itu satu orang 50.000 untuk dewasa dan 25.000 untuk anak-anak. Untuk anak-anak itu dihitungnya mulai dari usia 3 tahun sampai dengan 10 tahun. Setelah kita membeli tiket, kita bisa masuk ke Prambanan dengan scan tiket ya. Ini untuk tempat masuknya. Dan kita scan tiketnya satu persatu. Nah, untuk tempatnya ini panas banget ya. Jadi kalian kalau mau ke sini jangan lupa bawa payung atau topi. Kalau masih di dekat-dekat pintu masuk sih masih banyak pohon seperti ini, tapi untuk di dekat Prambanannya itu daerahnya panas banget. Untuk pengunjungnya di sini rame, terus dari dekat pintu masuk Prambanannya sudah mulai kelihatan. Nah, ini rute jalan dari pintu masuk sampai dekat dengan Prambanannya. Di sini ada spot foto yang jadi favorit pengunjung dan ini antri banget. Jadi kalau mau foto-foto di sini mesti antri dulu. Nah, ini mulai dari sini untuk Prambanannya, candinya udah mulai kelihatan sangat jelas. Dan kita nanti akan mendekat masuk ke dalam candi-candi itu. Nah, ini kita melewati pintu masuk lagi untuk masuk ke dalam candinya. Dan ini kita sudah sampai di depan persis candi-candinya. Prambanan ini merupakan candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun di Jawa kuno. Pembangunan candi Hindu kerajaan ini dimulai oleh Rakai Pikatan sebagai tandingan candi Buddha Borobudur dan juga Candi Sewu yang terletak tidak jauh dari Prambanan. Dan selain itu, Prambanan ini memiliki cerita mitos tentang kisah Roro Jonggrang. Jadi dulu di desa Prambanan itu ada kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Baka. Terus dia memiliki putri yang sangat cantik, namanya Roro Jonggrang. Suatu ketika Prambanan dikalahkan oleh kerajaan Pengging yang dipimpin oleh Bandung Bondowoso. Prabu Baka tewas di mata perang. Dia terbunuh oleh Bandung Bondowoso yang sangat sakti. Bandung Bondowoso kemudian menempati istana Prambanan. Melihat putri dan Prabu Baka yang sangat cantik jelita, yaitu Roro Jonggrang, timbul keinginan untuk memperistri Roro Jonggrang. Roro Jonggrang tahu bahwa Bandung Bondowoso adalah orang yang membunuh ayahnya. Karena itu, ia mencari akal untuk menolaknya. Lalu, ia mengajukan syarat dibuatkan 1000 buah candi dan 2 buah sumur yang dalam. Semuanya harus selesai dalam semalam. Bandung Bondowoso menyanggupi persyaratan Roro Jonggrang. Ia meminta pertolongan kepada ayahnya dan mengerahkan batera roh-roh halus untuk membantu pada hari yang ditentukan. Pukul 4 pagi, hanya tinggal 5 buah candi yang belum selesai dan kedua sumur hampir selesai. Nah, di situ Roro Jonggrang bingung, pengen menghentikan karena dia cemas, membayangkan ia harus menerima pinangan Bandung Bondowoso yang telah membunuh orang tuanya. Akhirnya ia pergi membangunkan gadis-gadis di desa Prambanan dan memerintahkan untuk menghidupkan obor-obor dan membakar jerami, memukulkan alu pada lesung, dan menaburkan bunga-bunga yang harum.
Suasana saat itu menjadi terang dan riuh. Semburat merah memancar di langit dengan seketika. Ayam jantan berkokok bersaut-sautan. Mendengar suara itu, para roh halus segera menghentikan pekerjaan. Mereka menyangka hari telah pagi dan matahari akan segera terbit. Pada saat itu, hanya tinggal satu sebuah candi yang belum dibuat. Bandung Bondowoso sangat terkejut dan marah menyadari usahanya telah gagal. Dalam amarahnya, Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang menjadi sebuah arca untuk melengkapi sebuah candi yang belum selesai. Batu arca Roro Jonggrang diletakkan di dalam ruangan candi besar. Hingga kini, candi tersebut disebut dengan Candi Roro Jonggrang. Cukup menarik ya untuk cerita kisah Roro Jonggrangnya. Dan ini kalau kita lihat di sini candinya itu juga sangat menarik sekali. Mulai dari bangunannya, terus ini ukir-ukirannya, patung-patungnya, bikin takjub banget sih ini semua. Nah, selain cerita Roro Jonggrang, Candi Prambanan ini mempunyai sejarah yang sejarahnya sangat berbeda dengan cerita mitos Roro Jonggrang. Jadi candi-candi tersebut merupakan replika dari bangunan tempat para dewa sebenarnya tinggal, yaitu Gunung Mahameru. Istilah candi konon berasal dari kata candika, yang berarti nama salah satu manifestasi Dewi Durga sebagai Dewi Kematian. Oleh karena itu, candi selalu dikaitkan dengan peninggalan di mana pendarmaan adalah untuk menghormati raja yang telah meninggal, misalnya Candi Kidal untuk menghormati Raja Anusapati. Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, 3 dewa utama agama Hindu, yaitu Brahma Dewa Pencipta, Wisnu Pelindung, dan Sewa Dewa Perusak. Berdasarkan prasasti Siwagra, nama asli kompleks candi ini adalah Siwagra, dan memang di Garbagriha, candi ini terdapat arca Siwa yang tingginya mencapai 3 meter, karena prioritas sekte Siwa untuk menyembah Dewa Siwa di candi ini. Nama Prambanan berasal dari nama desa tempat candi ini berdiri, diyakini merupakan variasi dari nama dialek Jawa dari istilah teologi Hindu para Brahman yang berarti Brahman Agung, yaitu Brahman atau Brahman. Realitas abadi yang tidak dapat digambarkan yang sering disamakan dengan konsep Tuhan dalam agama Hindu. Pendapat lain adalah bahwa para Brahmana dapat merujuk pada zaman keemasan kuil ini adalah para Brahmana. Pendapat lain menyebutkan bahwa nama Prambanan berasal dari kata bahasa Jawa ban yang berarti memikul atau melaksanakan suatu tugas, merujuk pada dewa-dewa Hindu yang bertugas mengatur dan mencapai keberhasilan keselarasan di alam semesta. Nama lain Prambanan yang bisa berarti 5 gunung dalam bahasa Kamboja adalah Pram dan Banam adalah gunung. Nah, ini untuk di Prambanan ada museumnya juga. Kita bisa lihat di sini untuk museumnya. Ada gamelan di dalamnya, terus ada seperti patung-patung juga, dan tempatnya juga bersih dan nyaman. Sangat menarik ya untuk tempatnya dan juga untuk cerita mitosnya dan juga untuk cerita sejarahnya. Jadi kalian kalau mau main ke Jogja, rekomendasi banget untuk main di Prambanan ini. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, agar channel ini bisa menjadi lebih berkembang.